Alhamdulillahil wahidil ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, innama bu'astu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Di mimbar yang megah ini, di masjid yang agung ini, di hari Sayyidul Ayyam, khatib tidak segan-segannya untuk saling mengingatkan, memberikan suatu wasiat untuk pribadi khatib khususnya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana dideskripsikan oleh para alim wal ulama, intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan batinan wa zahira. Takwa itu mengandung arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik secara lahiriah maupun batinnya. Karena takwa ini modal utama bagi seorang hamba untuk menghadapkan dirinya kepada Ilahi Rabbi, bahwa kita telah menunaikan suatu bentuk kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Dan itu merupakan bekal bagi kita semua di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan perbanyaklah bekal oleh kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Seringkali kata takwa ini dikumandangkan oleh para khatib, para ustaz, dan memang ini bekal yang paling utama. Dan menyesal kita kalau seandainya takwa yang telah disampaikan oleh para mubalik ternyata kita tidak bisa memegang teguh, bahkan melaksanakan kata takwa tersebut. Mudah sebetulnya, cuma dua agar kita bisa selamat dari azab akhirat, azabnya neraka, cuma dua, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkannya. Sudah cukup. Jadi sangat mudah kalau untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal dua kalimat tersebut, insyaallah kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini merupakan bulan yang paling utama, di mana di bulan ini ada suatu peristiwa yang agung yang memberikan rahmat bagi lingkungan, yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh umat manusia alam jagat raya ini merasa gembira
dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal sendiri, bedengkotnya yang paling benci kepada Rasulullah, ternyata begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, beliau bergembira. Bahkan beliau mendapatkan jaminan dari Allah karena merasa gembira dan menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kelahirannya. Beliau mendapatkan suatu syafaat, suatu ampunan di hari-hari tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam proses perjalanannya di akhir zaman ini, salah satu bentuk daripada keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lahirnya beliau di alam jagat raya ini, yaitu adanya keturunan beliau. Dalam istilah syar'iyah adalah nasab. Nasab ini penting karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita untuk bisa mempelajari nasab kita masing-masing. Jangan sampai kita tidak tahu ini kita keturunan siapa. Kita keturunan siapa, bapak kita siapa, atau mungkin mengaku-ngaku bapak kita mah yang tidak populer, tidak terkenal, lalu mengaku-ngaku bapak kita adalah yang populer dan terkenal. Itu dosa semua, tidak boleh kita laksanakan. Dan memang nasab ini merupakan sesuatu yang sakral. Salah satu nasab yang dijamin di dunia ini adalah nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai hadis dan riwayat, di antaranya riwayat Tabrani dan Baihaqi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa ma kana min sababi wa nasabi. Setiap sabab dan nasab akan terputus semuanya, kecuali akan terputus semuanya sampai hari kiamat, terputus kecuali nasabku dan sababku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjamin otentik banget kalau nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berurut dari anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 7, 3 laki, 4 perempuan. Dari yang perempuan, Fatimah Az-Zahra menghasilkan beberapa keturunan yang banyak, bermula dari Hasan wal Husain, Sayyid dan Syarif. Dari situ berkembang yang disebut jadilah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zuriat inilah berkembang, berkecambah, menyebar sampai ke belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu diseleksi kembali, apakah benar kita ini yang hadir di sini masuk rantai link daripada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengetahui link daripada jalur nasab, jalur kita, keturunan kita, apakah sampai kepada keturunan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa diambil dengan beberapa metode. Nggak bisa sekonyong-konyong lahir kita keturunan Nabi, tidak. Kita harus melaksanakan yang dinamakan dengan proses pernikahan. Nikah juga hati-hati, harus dengan wanita-wanita yang baik-baik. Pernikahan menghasilkan pertemuan dua buah insan, yang mana nanti akan menghasilkan, menurunkan anak. Itu yang disebut keturunan atau disebut juga nasab. Anak punya cucu, cucu punya cicit, cicit punya udeg-udeg, udeg-udeg punya jangkawareng, jangkawareng punya hare-hare, hare-hare gelap kesananya. Karena siapa yang bisa dan mampu membuat suatu link nasab, suatu link keturunan ke atas sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat sulit bagi kita. Kita paling tidak dari tahap 4 generasi kesananya gelap. Namun jangan putus asa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari proses pernikahan ini pun masih harus diseleksi kembali, apakah pernikahannya sah. Hanya pernikahan yang sah saja, hanya pernikahan yang sah saja, yang anaknya bisa diakui sebagai nasab, sebagai keturunan. Kalau tidak sah, tidak. Contoh yang tidak sah, contoh
kalau si suami melakukan hubungan dahulu dengan calonnya, belum nikah, lalu hamil, lalu anaknya terlahir, lalu nikahlah. Nah, si anak tersebut tidak dikatakan nasab bapaknya karena terlahir di luar proses pernikahan yang sah. Di Indonesia banyak sekali begitu terjadi peristiwa itu, dinikahkan, lahirlah anak, didaftarkan di Dukcapil, anaknya Fulan bin Fulan, tetap tidak mendapatkan hak waris dan hak yang lainnya sesuai syariat. Itu salah satu pernikahan yang cacat. Banyak lagi yang mana disebutkan. Yang kedua, untuk mengakui proses seorang anak melalui proses adopsi. Adopsi itu mengangkat anak orang lain dijadikan menjadi anak angkat kita. Islam tidak melarang adopsi. Islam membolehkan memelihara hak asuh daripada seorang anak yang terlantar. Akan tetapi dalam proses mekanisme administrasinya itu malah anak yang diangkat itu diakui Fulan bin Fulan. Itu tidak sah secara syar'i. Oleh karena itu kita harus tahu jalur-jalur nasab yang murni dan bersih hingga keturunan kita menjadi keturunan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses ketiga yang pembuktian, kadang akhir-akhir ini, akhir zaman ini ada sains dan teknologi untuk mengetahui anak ini anak siapa. Anak ini anak siapa? Maka perlu dibuktikan dengan alat yang namanya tes DNA. Apakah tes DNA ini diizinkan? Apakah tes DNA ini memiliki kekuatan hukum Islam? Pakar DNA sendiri menyatakan bahwa pada tahun 1886 Jerman, beliau pakarnya dan penciptanya menyampaikan bahwa tes DNA itu ternyata ada batas masa, ada batas waktu, ada kurun. Tidak bisa mendeteksi kromosom di 1400 tahun yang lalu. Prosesnya di 300. Kalau sudah di 300 tahun, lalu disambung ke nasab yang berikutnya, 3 kali proses berantakan, tidak terdeteksi ternyata. Itu menurut pakar-pakar tes DNA. Oleh karena itu kita yang wajar-wajar saja. Kalau toh kita ini ternyata dianalisa oleh kita, keluarga kita bukan daripada keturunan dzurriyyat Nabi, tidak sampai kepada aulia, para wali, para ulama, nikmati saja yang ada. Salah satu firman Allah untuk kita semua, supaya kita tenang bahwa kita sebagai makhluk Allah yang mulia ternyata tidak salah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya wallahu a'lam bil murad. Sesungguhnya kami ciptakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian semua, kamu semua dari golongan laki-laki, wal unsa, dan dari golongan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan dijadikannya kamu semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, yaitu bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian semua saling kenal mengenal. Inna akramakum, dan sesungguhnya yang paling mulia, indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. Kembali kepada kata dasar yaitu takwa. Berarti kita masih punya harapan jadi makhluk hamba Allah yang mulia, yaitu takwa. Enggak seharusnya juga jadi nasabnya Rasul. Kalau memang sulit untuk mendeteksi, jangan coba-coba memanipulasi suatu nasab. Itu tidak diperkenankan oleh agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
khutbah singkat ini memberikan semangat untuk kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ternyata tidak sulit harus mencari nasab kemana-kemana. Ternyata cukup modal takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah atau yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.